Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kita ini hidup di Indonesia, beraneka ragam, ibarat warna-warni, tapi berbeda. Karena apa? Coraknya berbeda. Dua warna, tapi berbeda hasilnya. Apa makna dan tujuan kita ini cinta kepada negara sendiri? Disebut negara itu ibarat naga. Kenapa naga itu kok disebut nagara? Nagara itu kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas. Itulah hawa nafsu. Disebutnya pun naga. Apa bedanya laut sama orang yang nangis? Orang yang nangis, coba sama kamu yang nangis, air matanya dikinikan kepada mulutnya, asin atau tidak? Apa bedanya dengan laut? Laut segitu luasnya, lebarnya seluruh dunia, tapi asinnya bersama. Kenapa sepintas selalu sedikit setetes air mata asinnya luar biasa? Itulah kehebatan, keyakinan kepada zat Allah. Manusia dilahirkan beraneka ragam. Bukan kita jadi kritik atau jadi politik, bukan. Tapi kita bagaimana gambaran-gambaran kita di dunia atau kita hidup di Indonesia. Nggak gampang. Kalian ngaji di pondok pesantren Unik Nusantara, apakah ikhlas atau tidak? Hanya sekadar nggak ikhlas, lebih baik mati daripada kita hidup. Kenapa? Ya kita dikasih makan, dikasih ilmu, kasih segala macam, tapi tidak ada pengaruh. Membawa bekal apa? Ya dosa. Dosa ya beli, nggak dosa ya beli. Kita masuk neraka ya beli, masuk surga pun beli. Betul nggak? Itulah hawa nafsu. Harus ingat, kita mengarang kitab, tapi yang dikarangnya apa sejarahnya, apa perjalanannya kehidupan kita di alam dunia ini. Sekarang kita dikasih kesenangan, kenikmatan. Apakah nikmat itu sampai tenggorokan? Apakah sampai perut? Tapi ke hati nurani dilewat. Mana hidayahnya? Di dunia ini tidak ada yang pintar, tidak ada yang sakti, tidak ada yang miskin, apapun segala macam, semua bakal kembali. Kembali kemana? Ke liang lahat, ke liang kubur. Nah sekarang kita harus keadilan, Pancasila. Keyakinan kita itu mau dikemanakan? Itu sudah dibentuk, ada ruhnya, karena sudah memperbuat perjuangan nenek moyang kita. Masa mau ditinggalkan? Nenek moyang kita itu sudah menerapkan tumpah darah, topati jiwa raga. Kalau kata Sunda mah, menjerit maratan langit, kocek maratan jagat. Malu kita. Betul atau tidak? Kalian yakin atau tidak? Kamu jauh-jauh mondok di Unik, saya sampai diam di Jawa Timur. Kenapa saya bukan di Banten atau bukan di Bandung, di Jawa Barat? Karena saya ditaruh di Jawa Timur. Ibarat matahari, sinarnya bukan di barat tapi di timur. Betul atau tidak? Ingat, bukan semata-mata kita ini pengen punya nama, punya rasa, jiwa pahlawan. Jiwa pahlawan itu bukan semata-mata pengen dipertanyakan, tapi selamatkanlah umat, selamatkan rakyat. Lewatnya lewat doa, lewat ngaji, khataman Quran, bersolawat, atau istighosah,
apa aja untuk menyelamatkan. Betul atau tidak? Itu juga membantu ke negara kita, membantu kepada umaroh, membantu kepada rakyat, maupun dari rakyat kecil sampai rakyat besar. Bukan mencari kursi. Keyakinan kita itu sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan persatuan dan kesatuan. Kita harus sadar. Kenapa begitu? Rasulullah sudah mengajarkan kok. Apakah Rasulullah keluaran universitas? Kan enggak. Sahabatnya sama, imamnya sama, para walinya sama, ulamanya pun sama. Ulama dulu loh. Bukan kita nyindir, tidak. Kita harus ingat. Mati hidup ya sama aja, itu ya Allah yang memegang, Allah yang punya segala-galanya. Jadi orang harus sifat Rahman dan Rahim. Bagaimana Rahman Rahim? Ingat, sekarang kita gagal, besok belum tentu. Sekarang saya bicara begini, belum tentu besok. Makanya kita harus ingat. Di kitab sudah ditulis, iya ditulis. Siapa yang mau membacanya kalau bukan kita-kita? Sejarah nenek moyang kita, sejarah gotong royongnya, sejarah banyak sejarah-sejarah. Tetapi kenapa dilupakan? Ini loh, ngaji diri, ngaji rasa, ngaji ucap, ngaji apa, tidak diperlakukan. Makanya kita belajar ke lapangan. Kenapa lapangan disebut lapangan itu? Ibarat kita pergi ke sawah, bagaimana menanam padi atau menanam sayuran. Kenapa sayuran sampai kayak baris membaris? Saking pengen hidupnya sama. Ternak sama. Nah ini loh, kita harus bisa menggali dan menggali. Betul atau tidak? Semua pengen mondok, pengen ngaji yang hebat, tapi kenapa Qur'annya, hadisnya, tafsirnya tidak betul-betul ditawajuhi, tidak betul ditirakati, tidak betul-betul dipuasai? Coba kalau dipuasai, ditirakati, ditawajuhi, cap jempol. Kenapa? Imam Ghazali sama, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Kita harus betul-betul keyakinan kepada zat Allah. Indonesia lagi keadaan begini, bukan dijauhi, didoakan. Orang yang membenci silakan, Allah yang ngurusin kok. Oh, pondok unik pengen tenar, tidak. Kewajiban pondok pesantren mendoakan seluruh umat yang ada di bumi ini. Bumi, langit, aras tetap bertasbih kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang mau benci silakan, orang mau minta silakan. Tidak. Kenapa? Bukan saya minta itu, minta ini, tidak. Allah yang maha segala-galanya. Mikir otak kamu. Kamu sebagai santri harus melebihi profesor. Kenapa? Quran, hadis, tafsir komplit. Bisa jadi ilmu. Ilmu apa? Ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu segala ada di Quran. Sekarang kita dikasih kesenangan, besok belum tentu. Betul nggak? Ini badan kita sudah tidak yakin adanya Allah, tidak yakin adanya benar atau salah, tidak yakin adanya siang dan malam, tidak yakin adanya para nabi, para sahabat, para walinya atau para imamnya. Ya, apalagi kita tidak yakin bahwa kita besok-besok bakal mati. Apalagi kita bagaimana malaikat maut, nukar nakir, malaikat Jibril, nggak tahu.
Subhanallah. Makanya itu goib. Kita dengar, percaya enggak diri kita, hati kita, badan kita, jangan simpang siur. Coba baca hadisnya, Bukhari. Gak ada manusia yang paling gagah. Percaya dirilah, ikhlas, ridho karena Allah. Kepintaran itu dari mana? Ucapan itu dari mana? Kamu bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kalam, bukan tulisan loh. Betul nggak? Apakah dari otak atau dari hati nurani atau dari ruh? Mikir kamu itu, otak kamu tuh ditaruh di mana? Harus sadar sekarang. Kita ini bukan menjadi muda lagi, atau kita ini bakal jadi tua. Masa tua kita itu mau bakal apa? Qurannya seperti gini, hadisnya seperti gini, apalagi kita membuka kitab-kitab semua ini. Waduh, ketir, sorok, pahit. Apa kita di alam dunia ini mencari ketenaran? Hati-hati kamu. Rasulullah SAW, maqal inna kalima fi inna kalima dunya al-qaliyama fa alayya akhirata alayya ma fi Allah. Kamu boleh senang-senang di dunia, tapi nanti di akhirat kamu bakal ditanya pertanggungjawaban waktu kamu hidup di dunia. Jangan pun kita di akhirat, di dunia pun sudah ditanyakan. Kalau kita jalan salah, pasti ditanya oleh hakim dan jaksa. Pemeriksaannya ada yang berwajib. Sama di akhirat pun lebih ketir lagi. Betul atau tidak? Hati-hati sekarang. Makanya kita banyak berdoa, mendoakan suatu negara, mendoakan suatu rakyat. Biarpun kita di Indonesia, doakanlah Indonesia dan seluruh dunia. Allah yang menjawab kok. Allah yang maha segala-galanya. Karena kita ini la haula wala quwwata, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Paham ya? Udah paham? Makanya ini saya buka sekali lagi, ini surat terakhir. Ya, surat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dan ayatnya jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-26 Asy-Syu'ara, yang artinya para penyair, ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lahum aynama kuntum ta'budun, yang artinya, dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya. Surahul Amin. Paham? Berhala-berhala. Kalau zaman sekarang berhalanya kekayaan. Siapa yang paling terkenal dunianya, sama aja kita menyembah berhala. Nggak ingat kepada orang yang termiskin. Bukan termiskin dalam arti tidak makan, tapi sekarang termiskin dengan keilmuan keagamaan. Betul atau tidak? Betul. Akhirnya hancurlah moralnya. Mekah, Madinah kita doakan, biasanya banyak yang berdoa, kita doakan. Lewat jauh, dekat sama aja. Betul atau tidak? Betul. Seluruh dunia kita doakan. Kenapa doakan? Qurannya 30 juz jelas. Mau bersolawat, beraneka ragam solawat jelas. Betul atau tidak? Nyampe kepada data Allah. Yang penting satu, ikhlas, ridho karena Allah. Itu aja dari saya. Paham ya? Paham. Udah gitu aja, nggak usah panjang lebar. Yang penting kalian mengaji di pondok pesantren unik ini sangat dengan keikhlasan, keriduan karena Allah. Harus jadi penerus bangsa, penerus agama, dan penerus cita-cita kita betul-betul menjadi Indonesia makmur,
berkah, hidayah, barokah selamat dunia wal akhirat. Itu aja, apa panjang lebar. Persatuan dan kesatuan tetap kita bersatu, kita rangkul semua. Betul atau tidak? Biarpun itu orang bagaimana, kita tetap itu saudara kita, ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Kita doakan. Tidak ada niat pondok pesantren Unik Nusantara ini tidak ada niat benci ke siapapun, tapi terus berdoa. Mudah-mudahan ini satu hikmah bulan Ramadan ini betul-betul kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini, detik ini, semua tergantung, semua kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata. Betul nggak? Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad.